Bahkan di saat itu Abi tidak peduli dengan tangan-tangan kokoh yang memegang kuat tangannya. Abi terus berteriak memanggil nama Ajeng. Namun pesawat itu dengan perlahan berjalan meninggalkan bandara dan terbang jauh. Abi yang seakan tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi, kini pasrah ketika semua petugas itu membawanya ke sebuah ruangan yang terdapat di dalam bandara itu. Para petugas yang memberikan berbagai macam pertanyaan kepada Abi heran melihat Abi yang hanya tertunduk dan sesekali menjawab pertanyaan mereka. Lalu salah satu petugas datang menghampiri teman-temannya. Pria ini benar-benar melakukan tindakan ini hanya karena mencari seorang wanita yang bernama Ajeng. Awalnya dia pergi ke konter dan menanyakan keberadaan gadis itu. Jadi, aku rasa dia benar-benar tidak punya niat yang lain. Petugas yang berjaga di pintu ruang tunggu juga datang lalu berkata, "Iya, dia bahkan memohon padaku agar aku mengizinkannya untuk masuk ke ruang tunggu. Tetapi aku melarangnya. Karena merasa kasihan, aku sendiri yang mencari gadis itu. Tetapi gadis itu sudah pergi ke pesawatnya. Saat aku memberitahukan, dia malah mendorongku. Ini semua pasti karena cinta." Lalu semua petugas-petugas itu pun tertawa setelah mendiskusikan dengan pemimpin mereka. Akhirnya diputuskan Abi pun dibebaskan dengan persyaratan Abi tidak boleh melakukan hal itu lagi. Abi kemudian kembali ke rumah, dan saat dia berada di dalam rumah, Abi menghabiskan waktu hanya termenung. Abi melihat setiap sudut ruangan dan membayangkan keberadaan Ajeng. Saat Ajeng sedang memasak, mengepel, mencuci, mengganggunya ketika tidur, dan saat mereka menghabiskan waktu di pinggir kolam renang. Abi tidak habis pikir hal itu harus terjadi pada dirinya dan juga Ajeng. Sesekali Abi seakan mendengar suara Ajeng memanggilnya di rumah itu. Abi pun mencari keberadaan suara itu. Ternyata itu hanyalah imajinasi Abi. Hingga akhirnya Abi sadar bahwa Ajeng benar-benar sudah tidak ada lagi di rumahnya. Abi kemudian pergi ke kamarnya, lalu duduk di tepi tempat tidurnya, sambil membayangkan ketika pertama kali dia membawa Ajeng yang tidak sadarkan diri ke rumahnya, dan ketika Ajeng merawatnya saat dia sedang sakit. Ketika Abi berusaha untuk memejamkan matanya, tiba-tiba Abi teringat dengan sesuatu. Abi segera bangun dan mengambil handphonenya. Abi sepertinya sedang menghubungi salah satu karyawannya. "Halo, kamu masih ingat kan? Aku pernah menyuruhmu mengunjungi sebuah desa yang salah satu warganya sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan apapun." "Iya, bagus. Bisakah kita ke sana?" "Iya, kalau bisa secepatnya. Usahakan malam ini kita terbang ke sana." "Terima kasih ya." Setelah menutup teleponnya, Abi langsung mengemas beberapa pakaian yang akan dibawa dengan begitu semangat. Sementara Ajeng yang sudah melalui beberapa jam perjalanan akhirnya tiba di rumahnya. Ajeng langsung memeluk kedua orang tuanya sambil menangis. Orang tuanya begitu nampak terharu penuh bahagia melihat kedatangan Ajeng, anak mereka yang sudah hampir 1 tahun meninggalkan desa itu demi membantu kehidupan keluarganya. Setelah makan dan beristirahat, Ajeng duduk termenung mengingat awal pertemuannya dengan Abi, hingga akhirnya dia harus meninggalkan Abi dan juga rumahnya. Tidak terasa air matanya pun menetes. Ibunya yang sadar akan hal itu menghampirinya dan bertanya,
Ada apa, Nak? Apa yang membuatmu menangis? Apakah kamu ada masalah dengan bosmu? Ajeng menggelengkan kepalanya sambil masih menangis. Ajeng bersandar dalam pelukan ibunya. Meski Ajeng berusaha menyembunyikan hal itu dari ibunya, tetapi sebagai orang tua, ibunya tahu Ajeng pasti sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Keesokan harinya ketika Ajeng dan ibunya sedang memasak, sementara ayahnya sedang mengambil air di sumur yang berada tak jauh dari rumahnya, tiba-tiba saja ayah Ajeng berteriak memanggil ibu Ajeng. Ayah Ajeng berteriak sekencang-kencangnya, "Bu, cepat keluar! Ayo Bu, cepat keluar!" Ajeng dan ibunya yang terlihat heran mendengarkan suara teriakan ayahnya langsung berdiri dan berlari keluar. "Ada apa, Pak? Kenapa teriak-teriak?" kata ibu Ajeng kepada suaminya yang sedang berjalan mendekati mereka. "Lihat, siapa yang datang, Bu?" Ajeng dan ibunya secara bersamaan melihat ke arah yang ditunjuk oleh ayah Ajeng. Ibu Ajeng langsung berlari mendekati kedua laki-laki yang sedang berjalan ke arah mereka. Saat tiba di dekat kedua laki-laki itu, Ibu Ajeng langsung memeluk salah satu pria itu disusul oleh ayah Ajeng. Sementara Ajeng yang masih berdiri di pintu terlihat heran melihat laki-laki itu. "Tuan, benarkah apa yang kulihat? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan tahu tempat ini? Ayah dan ibu, bagaimana mereka bisa mengenal Tuan?" batin Ajeng. Pertanyaan di kepala Ajeng tidak habis-habis, hingga tanpa dia sadari ayah ibunya, Abi dan salah satu karyawan Abi berdiri di hadapannya, membuyarkan lamunan Ajeng. "Ajeng, lihat siapa yang datang," kata ibu Ajeng sambil memeluk Abi. Ajeng kemudian menatap Abi yang saat itu juga sedang melihatnya sambil tersenyum. "Dia adalah orang yang pernah ibu ceritakan sama kamu, Ajeng. Dia yang telah banyak menolong kita. Dia juga yang telah membantu pengobatan ayahmu." Ajeng seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. "Bagaimana mungkin, Tuan?" batin Ajeng. Lamunan Ajeng terhenti ketika ayahnya mempersilahkan Abi dan temannya masuk ke dalam rumah Ajeng yang hanya terbuat dari kayu dan berukuran kecil. Saat mereka semua duduk di lantai yang beralaskan tikar, ibu Ajeng tak henti-hentinya memegang tangan Abi sambil terus mengucapkan terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan, atas semua yang telah Tuan lakukan untuk kami. Tuan benar-benar adalah orang yang sangat baik." kata ibu Ajeng. Abi tersenyum dan mengangguk sambil sesekali melirik Ajeng yang duduk tak jauh dari ibunya hanya tertunduk. Saat malam hari tiba ketika Abi dan juga karyawannya itu sedang berbaring di lantai, tepat di depan pintu rumah Ajeng. Ajeng yang saat itu hendak ke dapur tanpa sengaja mendengarkan pembicaraan mereka. "Bagaimana ibu Ajeng dan ayahnya dapat mengenaliku, Fer? Padahal kan mereka tidak pernah bertemu denganku." Ferry terlihat gugup, lalu akhirnya dia pun mengatakan yang sebenarnya. "Begini Pak Abi, sebenarnya setiap kali saya datang ke sini, mereka selalu berkata kepada saya terima kasih, dan mereka berpikir saya yang telah membantu mereka. Akhirnya saya berkata dengan jujur bahwa sebenarnya saya hanyalah perantara, dan orang yang telah menolong mereka adalah bos saya. Mereka begitu penasaran dengan Pak Abi, meskipun saya sudah mengatakan kalau Pak Abi tidak ingin diketahui identitasnya.
Tetapi mereka terus saja memaksa saya. Lalu akhirnya saya menunjukkan foto Pak Abi kepada mereka. Sambil memeluk guling, Abi berkata, "Ya sudahlah Fer, semuanya sudah terjadi. Sekarang aku harus memikirkan apa yang akan aku katakan besok kepada mereka. Kalau aku akan melamar Ajeng." Ajeng sangat kaget mendengarkan perkataan Abi. Kemudian terdengar Ferry menggoda Abi. Setelah melakukan banyak hal untuk mereka, melamar anak mereka pasti langsung diterima, Pak. Abi kemudian mengikut lengan Ferry sambil tersenyum. Itu belum tentu, Fer. Aku harus tetap memikirkan kata-kata yang tepat untuk melamar Ajeng. Kamu harus membantuku ya. Ferry berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Pak. Tenang saja. Keesokan harinya, Abi pun mengatakan maksud kedatangannya yang sebenarnya kepada kedua orang tua Ajeng, yaitu untuk melamar Ajeng dan membawa Ajeng kembali ke kota. Jadi, itulah maksud kedatangan saya kemari, Bapak, Ibu. Saya ingin melamar Ajeng dan membawanya kembali ke kota bersama dengan saya. Jika Bapak dan Ibu menerima lamaran saya ini, kami akan mengurus semua berkas dan keperluan dalam acara pernikahan kami. Setelah itu, jika sudah ditentukan waktunya, kami akan menjemput Bapak dan Ibu ke kota. Setelah Abi mengatakan semua maksud kedatangannya itu dan niatnya untuk membawa Ajeng kembali ke rumahnya, tidak disangka-sangka, jawaban dari ayah dan ibu Ajeng sangat mengejutkan semuanya. Bahkan jawaban itu di luar pemikiran Abi dan juga Ferry. "Mohon maaf Pak Abi, bukannya kami tidak menghormati Pak Abi dan tidak tahu membalas kebaikan Pak Abi. Tetapi dengan alasan tertentu, kami tidak bisa menerima lamaran Pak Abi untuk anak kami Ajeng."